negeri, jiwa raga kami. Bung, kalau setiap tindakan itu dasarnya bagimu negeri, jiwa raga kami. Oh itu negara itu makmur, Bung. Negara itu terpelihara, negara itu terhormat. Karena nggak ada orang korupsi. Kalau korupsi ini berhenti, Bung, saya kira kaum miskin mendapat bagian untuk keadilan, tapi ya begitu. Ini pembuka ya, salah kita alam pembukaan itu bagimu negeri, jiwa raga kami berharap kemiskinan terhapus oleh terhapusnya korupsi. Ya mesti begitu. Dan kita tidak boleh hanya berharap, itu harus ada tindakan. Tindakan Bung Ganjar akan begitu. Woi, begitu, Bung. Nah, hari ini saya membayangkan Bang Surya Paloh. Wih, lega. Dari awal kelihatan Bang Surya tidak berkenan. Jagonya itu memilih AHY. Bang Surya terasa betul oleh kita-kita di luar. Nggak cocok, ditolak lah itu AHY. Tapi pada nggak tahu, ya AHY-nya juga nggak tahu, ayahnya nggak tahu, dan semuanya nggak tahu. Ketika akhirnya semua itu berkulminasi pada detik-detik yang tidak seorang pun menduga. Bahkan barangkali Bang Surya sendiri tidak menduga. Untuk kelegaannya itu tidak cukup waktu memikirkan Caimin. Tapi sekarang Caimin lah jelas pasangan Yohanes. Ya lega Bang Surya. Tapi begini Bang, tempo hari itu saya gambarkan Bang Surya itu nyabrang sungai sudah persis di tengah-tengah. Oh, sudah basah kuyup. Mau balik ke belakang, hancurlah. Tapi kalau terus hancur-hancuran. Ternyata yang terjadi kemudian itu balik. Ya hancur enggak apa-apa daripada hancur-hancuran. Nah sekarang hancurnya di mana begitu balik? Ada kelegaan, tapi mari kita perhatikan. Banyak ahli lah yang memberi sinyal Caimin bukan pilihan yang mantap. Bang Surya sudah memenuhi apa yang dianggap oleh banyak kalangan cocok kalau wakilnya Yohanes itu datang dari kalangan kaum Nahdliyin. Ya ini kalau kaum Nahdliyin. Wah sudah dicoba sana sini. Tolak menolak dengan Demokrat dan sebagainya. Ya tolak menolak silahkan. Tiba-tiba mengambil Caimin itu tanpa diketahui oleh siapapun. Tapi Bang Surya, Caimin tidak menjanjikan kemenangan. Memang siapapun tidak menjanjikan, tapi maksudnya dalam kalkulasi politik, ketika seseorang kita unggulkan sebagai pasangan yang kita harap ideal, ternyata Caimin bukan. PKB itu partainya kaum Nahdliyin. Mereka milih PKB. Senang PKB. Tapi mereka tidak akan
memilih Caimin. Dengan PKB senang, tapi dengan Caimin tidak. Ya ada persoalan yang membuat itu bisa begitu. Dunia kiai juga tidak begitu. Apalagi begini Bang Surya. Kenapa Bang Surya membenturkan sesuatu yang pada dasarnya tidak akan matching? Yohanes itu ditolak keras oleh kalangan kaum Nahdliyin. Tidak ada kaum Nahdliyin yang tertarik sama si Yohanes. Nggak ada. Kan ini problem jadinya, Bang. Problem serius. Sangat serius. Lalu mari kita lihat bahwa dalam koalisi itu PKS mengikut. Nggak ada pendirian PKS pokoknya. Ya begitu aja. PKS itu bahaya tapi pura-pura kayak kepiting. Tidak berbahaya tapi bahaya. Bahaya kayak buaya. Kepiting mah ya begitu-begitu doang. Tapi bahaya. Dan dari sudut bahaya ideologis itu, mana ada kaum Nahdliyin yang senang sama PKS? Sama si Yohanes bertolak belakang, tidak ada yang senang. Ada PKS yang dibawa-bawa dalam koalisi itu. PKS juga ditolak di sini. Sebenarnya Caimin tidak menjanjikan kemenangan apapun itu, karena Caimin ini juga diresistensi oleh begitu banyak kalangan. Apalagi kalau nanti bicara tentang PBNU. Ya PBNU itu dekatlah dengan Gus Dur. Dan begitu banyak kiai yang sangat dekat Gus Dur dan merasa terluka ketika Caimin dibantu oleh SBY mengambil loper partai yang namanya PKB. Gus Dur ingat itu, Gus Dur belak-belakan menyatakan bahwa ya dinodai lah perebutan PKB dimenangkan Caimin karena Caimin dibantu SBY. Nah sekarang Bung, ketika Demokrat merasa ya tersingkir Bung, merasa dipecat tanpa kata-kata. Kan sendiri. Demokrat mau kemana? Nah, jawaban Bang Surya bahwa dia sudah lega, sudah mendapatkan Muhaimin, itu kelegaan sangat sementara. Ya sementaranya sampai sebelum pemilu. Nanti sesudah pemilu persoalan akan lain lagi. Tadi kasus-kasus pokok-pokok soal yang membuat PKS ditolak, Yohanes ditolak, Caimin sendiri ya antara dirangkul dan didorong. Ya dirangkul dan dijorokin ke belakang. Antara kayak begitu. Enaknya di mana itu? Enaknya di mana? Sama sekali tidak ada. Enaknya tidak terasa di situ. Bu. Sangat tidak terasa. Ya apalagi ini kemarin itu sekaligus. Semua itu bergerak begitu cepat. Begitu dinyatakan Caimin jadi cawapres, pasangannya Yohanes, KPK Bung langsung mengumumkan. KPK sudah lama, sudah sejak bulan lalu menelusur kembali. Dan sudah ada 2 tersangka, Caimin akan dipanggil. Bang Surya, di mana letak
kelegaan. Tidak ada. Kelegaannya tidak ada sama sekali. Jadi Bang Surya ya melepaskan diri dari suatu problem, memasuki problem yang kelihatannya jauh lebih serius. Jauh lebih serius. Caimin ternyata bukan jawaban. Dan Bang Surya agaknya mengabaikan persoalan itu hanya karena Caimin itu kalangan kaum Nahdliyin. Bagian dari kaum Nahdliyin. Dan memang semua orang percaya kaum Nahdliyin jawaban terhadap cawapres. Wah, siapa saja nyari cawapres ke Nahdliyin. Cawapres Nahdliyin. Selalu begitu. Wah, sekarang cawapresnya Caimin, Nahdliyinnya ya Nahdliyin ternyata tidak akan begitu ramah tamah kepada Caimin. Bahkan Bang, Caimin sudah mulai dikejar oleh kasus masa lalu. Nah, itu akan menjadi sebuah kejutan yang agak sempurna kalau Formula E juga menjadi kasus KPK dan tak lama sesudah Caimin diperiksa, baguslah kalau Yohanes juga diperiksa. Saya kira Bung, begitu yang terbaik. Begitu yang terbaik bagi orang yang tidak tertarik politik, bagi orang yang tidak punya kepentingan politik apapun kayak saya. Tidak ada kepentingan saya. Karena di balik politik-politik itu ada kejorokan, ada kekotoran, ada perilaku korup dan dalam jumlah yang demikian banyaknya. Ya kalau sesudah cawapresnya diperiksa dengan seserius-seriusnya, kemudian ya capresnya diperiksa, wah itu saya kira akan menjadi suatu fenomena keren. Dan begini, ratapan Demokrat sejak dulu ini hanya boleh 2 pasangan. Ini yang membuat saya prihatin. Ya enggak, ini kan tidak 2 pasangan, 3 kenyataannya. Dan kalau nanti bahkan ada muncul pasangan lagi, ternyata 4. Dan tuduhan SBY kepada Pak Jokowi barangkali mental berdasarkan fakta hukum. Dan kemudian sekarang ini tuduhan kepada Pak Jokowi lagi. Wah, SBY itu punya kegemaran untuk menuduh. Ya begitu Bung. Begitu Bung. Beliau juga sudah memetik karma. Sudah terkena sesuatu. Dulu mengkhianati Mbak Mega. Sekarang dia dikhianati Yohanes dan Bang Surya. Dan Bang Surya akan berhadapan orang yang dipilihnya ternyata sedang diurus oleh KPK. Alhamdulillah Bung. Itu berita baik bagi rakyat Indonesia, bukan bagi para politisi. Berita baik. Terima kasih. Terima kasih Bung. Begitu kira-kira.